satu yang akan membahas tentang argumentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fawaz Mulyadi. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansa. Perkenalkan, nama saya Mawi. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian argumentasi. Argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, bersifat bukti dan kebenaran. Teks argumentasi disajikan menunjukkan bukti dan kebenaran. Yang kedua, memiliki alasan yang kuat. Pembaca tidak akan yakin dengan pembahasan yang dipaparkan jika tidak dijelaskan secara kuat. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif. Teks argumentasi ditulis menggunakan bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya dan lugas. Yang keempat, analisis rasional berdasarkan fakta. Teks argumentasi dituliskan berdasarkan analisis rasional, di mana penulisan teks satu ini ditulis berdasarkan fakta. Yang kelima, membatasi subjektivitas dan emosional. Teks argumentasi ditulis secara objektif, maka perlu memperhatikan batasan penulisan teks argumentatif, menghindari nilai-nilai emosional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diki Ferdiansa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf argumentasi. Ciri-ciri tulisan argumentasi atau prinsip-prinsip logika digunakan sebagai alat bantu utama. Maka tulisan argumentasi yang ingin mengubah sikap dan pendapat orang lain bertolak dari dasar-dasar tertentu menuju sasaran yang berhendak dicapai. Oleh sebab itu, syarat utamanya adalah penulisnya harus terampil dalam bernalar dan menyusun ide yang logis. Menurut Spinoza, tahun 2007, tulisan argumentasi memiliki ciri, yaitu mengemukakan alasan atau bantalan sedemikian rupa dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar menyetujuinya. 2. Mengusahakan pemecahan suatu masalah dan mendiskusikan suatu persoalan tanpa perlu mencapai satu penyesuaian. Selanjutnya, struktur argumentasi. Struktur argumentasi terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Pendahuluan yaitu yang berisi berlatar belakang masalah dan permasalahan. Dan kedua, isi. Keseluruhan uraian yang berusaha menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Dan ketiga, penutup. Penutup berupa ikhtisar atau kesimpulan. Next. Pola pengembangan kalimat. Pola analogi dalam penalaran induksi dengan membandingkan dua hal yang banyak bersamanya. Berdasarkan persamaan kedua hal tersebut, Anda dapat menarik kesimpulan. Contoh, sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Pola generasi umum adalah penalaran induksi dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat memiliki isi paragraf. Contoh, setelah karangan anak-anak kelas 3 diperiksa, ternyata Alfred dan Tom, Alex dan Siva mendapat nilai 8. Anak-anak yang lain mendapat 7, hanya Albert yang 6, dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang. Boleh dikatakan, anak kelas 3 cukup pandai mengarang. Dan ketiga, paragraf hubungan sebab akibat adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Contoh, kemarau tahun ini cukup panjang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Awi. 1. Pola pengembangan definisi adalah paragraf argumentasi yang dikembangkan berdasarkan definisi dan biasanya menggunakan kata, yaitu, yakni, adalah, dan merupakan. 2. Pola pengembangan sebab akibat adalah pola pengembangan ini biasanya menghubungkan antar kalimat menggunakan kata penghubung antara lain sebabnya, akibatnya, sehingga, karena, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. 3. Pola pengembangan persamaan adalah paragraf argumentasi yang dikembangkan berdasarkan dua kata dan fakta yang disimpulkan seolah-olah memiliki kesamaan. Keempat,
Pola pengembangan perbandingan adalah paragraf argumentasi yang dikembangkan berdasarkan atas perbandingan dua hal, pendapat atau pengertian. Pendapat mana atau pengertian mana yang lebih kuat atau banyak diakui banyak orang. Langkah-langkah untuk menyusun paragraf argumentasi. Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, menyusun kerangka paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Yang ketiga, penulis dapat menggunakan berbagai jenis kata penghubung seperti oleh, sebab itu, oleh karena itu, dan demikian, dan lain-lain. Contoh paragraf argumentasi. Pemilihan jurusan. Memilih jurusan kuliah tanpa pertimbangan yang matang akan menyulitkan masa depan seorang calon mahasiswa atau mahasiswi. Jurusan yang diambil saat kuliah sebaiknya adalah jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan yang bisa bersaing di masa depan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa-mahasiswi dari salah satu universitas di kota besar di Indonesia, sebagian memilih tanpa pemikiran panjang asal bisa masuk universitas negeri dan sebagai memilih sesuai dengan minat dan masa depan yang didapatkan dari jurusan tersebut. Pemilihan jurusan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi calon mahasiswa tersebut. Syarat utama tulisan argumentasi adalah suatu keterampilan di dalam bernalar dan suatu kemampuan dalam menyusun ide dan gagasan menurut aturan logis. Di samping itu, bahasa yang dipergunakan haruslah sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku secara umum. Tulisan argumentasi terdiri atas satu pendahuluan. Di dalam bagian ini akan diuraikan pendahuluan yang mengarah kepada masalah yang dibicarakan. Kedua, tubuh argumen. Bagian ini merupakan penjelasan atau uraian mengemukakan argumen yang mengupas masalah dikemukakan. Ketiga, kesimpulan. Dalam kesimpulan dicarikan hal-hal penting yang lebih memperjelas atau mengkristalisasikan masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novel. Masuk ke pola pengembangan paragraf. Paragraf argumentasi memiliki beberapa macam pola pengembangan. Misalnya, yang pertama itu analogi. Analogi merupakan pola pengembangan dengan membandingkan dua hal yang berbeda, namun memiliki banyak persamaan. Contohnya, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi, ia akan seperti padi. Setangkai padi yang mulai bersih akan merunduk. Makin berat bulir padi itu, makin merunduk tangkainya. Begitu pula manusia yang berilmu dan berpendidikan tinggi. Semakin ia berwawasan, semakin ia merendahkan hati seperti merunduknya setangkai padi yang berbulir bernas. 2. Generalisasi. Pola pengembangan argumentasi ini dilakukan dengan menarik kesimpulan dengan mengacu pada data atau fakta yang sesuai dalam jumlah yang cukup. Contohnya, setelah diadakan survei ke pemukiman liar di sepanjang rel kereta api, banyak penduduk yang menempati rumah-rumah yang terbuat dari bahan yang berupa seng, papan, dan kardus bekas. MCK, pendek, pengap, dan lembab. Jadi dapat dikatakan bahwa tempat tinggal mereka tidak layak huni dan sehat. Yang ketiga, sebab akibat atau kausalitas. Pola pengembangan ini dengan mengemukakan fakta berupa sebab, kemudian disusul dengan kesimpulan akibat. Contohnya, hujan berturut-turut mengguyur desa kami. Air sungai berangsur-angsur naik, jalan dan halaman rumah pun mulai tergenang. Akhirnya, banjir desa kami. Korban harta dan jiwa tidak dapat dielakkan lagi. Langkah-langkah menulis paragrafnya yaitu dalam menulis paragraf argumentasi, unsur-unsur yang ada mesti diatur secara logis dengan bentuk penalaran tertentu. Bentuk penalaran yang ada adalah bentuk penalaran induksi dan deduksi. Penalaran induksi adalah bentuk penalaran dari pernyataan khusus. Kemudian, menarik kesimpulan secara lebih umum. Penalaran deduksi adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan umum yang dipakai untuk mengamati pernyataan khusus sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Baik, di kesimpulan ini, simpulan paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi gagasan yang disertai dengan data dan fakta untuk meyakini pembaca. Sumber fakta dari paragraf argumentasi dapat berasal dari bacaan, wawancara, dan penelitian atau pengamatan. Lalu dikembangkan dengan kerangka paragraf agar menjadi sebuah paragraf argumentasi yang utuh. Saran ketika menulis paragraf argumentasi sebaiknya dicari terlebih dahulu topik yang menarik agar pembaca terkesan untuk memberi apresiasi dalam bacaan tersebut. Lalu carilah sumber yang dapat dipercaya, artinya
bukanlah kabar yang simpang siur atau bukan fakta. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi argumentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.